Hari ini saya akan sharing mengenai materi tentang the effect of trunk control to support focus, atau di bahasa Indonesianya bagaimana trunk atau otot batang tubuh itu membantu fokus seseorang, terlebih untuk seorang anak. Ya. Apa itu trunk? Trunk adalah otot batang tubuh yang terdiri dari otot flexor dan otot ekstensor, atau biasa kita sebut, atau misalkan ketika bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke tempat terapi, terapis memberitahu tentang ini bu otot batang tubuh bagian depan atau otot batang tubuh bagian depan. Nah, inilah yang disebut dengan trunk. Oke. Kita lihat otot flexor trunk. Ini otot batang tubuh bagian depan. Dari gambar tersebut, otot-otot tersebut memiliki bentuk, ada yang melintang ke samping, melintang dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kemudian juga ada yang bentuknya perlintangannya itu miring. Nah, setiap otot itu memiliki gerak dan fungsinya sebagaimana mestinya untuk kita pakai atau kita aplikasikan dalam bergerak dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Itu tadi otot bagian depan atau otot flexor, kemudian ini otot ekstensor atau otot bagian belakang. Bentuk ototnya sama, melintang ada yang dari samping, ada yang dari atas ke bawah, yang memiliki fungsi untuk pergerakan sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada nama-nama detailnya jika Bapak Ibu ingin mengetahui, kan seringkali otot bagian depan anak ibu terlalu kuat nih, atau otot bagian belakang anak ibu terlalu kuat. Nah, otot bagian depan sama otot bagian belakang apa aja ya di situ. Nah, bisa dilihat di gambar ini, bisa diinterpretasikan di dalam gambar ini. Sangat banyak sekali ya otot yang terdiri di sini. Kita menyebutnya cuma otot bagian depan atau otot bagian belakang saja, supaya mempermudah kita dalam mengkomunikasikan kepada orang tua, seperti itu. Kemudian pergerakan pada terang. Apa saja sih pergerakan pada terang itu? 1, fleksi atau gerakan menekuk. 2, ekstensi. Fleksi itu menekuk ke depan. Ekstensi itu menekuk ke belakang. Kemudian set fleksi dengan posisi badan lurus ke depan, badan akan miring ke kanan atau kiri. Kemudian ada juga gerakan rotasi atau gerakan perputaran. Untuk lebih lengkapnya kita lihat simulasi dari gambar tersebut. Nah, fleksi. Gerakannya seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi secara tidak langsung ketika kita beraktivitas sehari-hari, dan misalnya kita analisa, nah itu sangat kompleks sekali. Ada gerakan fleksi, ada gerakan ekstensi di situ, ada gerakan rotasi, tapi kita nggak tanpa tubuh kita memikirkan apa itu gerakannya, tapi kita langsung aja gerak sesuai geraknya. Kemudian ekstensi. Pola gerak seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi pergerakannya adalah menegakkan badan ke arah belakang. Sangat tegak sekali ke belakang, jadi menjadi seperti hiper tegak seperti itu. Biasa dilakukan ketika bangun tidur, ngulet sebentar. Nah, akan membentuk posisi-posisi gerakan seperti ini nih. Namanya gerakan ekstensi. Ketika lebih diperjelas, ekstensi terang namanya. Nah, ini yang disebut dengan gerakan set fleksi. Atau nih, kita lihat badan lurus ke depan, tapi tangan mengarah ke kanan, mengarah ke kiri. Pergerakannya ada di mana? Nah, ada di batang tubuh di sini nih. Nah, ini kita lihat miring ke kiri, ini miring ke kanan. Artinya terang ini bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri. Penggeraknya apa? Ya otot-otot yang kita pelajari di atas atau di slide awal tadi, yang bisa membentuk pergerakan-pergerakan seperti ini. Nah, selain itu juga ada gerakan rotasi. Intinya pergerakan rotasi adalah pergerakan memutar. Nah, kita lihat di sini ketika anak dengan bermain, misalkan main kereta-keretaan, biasanya kereta itu kan diarahin ke kanan, ke kiri, melewati sesuatu yang ada di treknya. Itu
posisi kaki ketika kita lihat lurus nih ke depan, tapi posisi tangan nggak lurus seperti kaki, ada di sebelah kiri kaki. Nah, pergerakan ini adalah pergerakan memutar atau yang biasa disebut dengan rotasi terang. Kemudian fungsi terang. Fungsi terang atau fungsi dari otot batang tubuh itu sebenarnya apa sih? Yang pertama, membantu menegakkan tubuh. Yang kedua, membantu efisiensi tubuh saat bernafas. Yang ketiga, membantu anggota gerak lain berada pada posisi yang benar. Yang keempat, membantu keseimbangan tubuh. Yang kelima, membantu mengendalikan gerak. Oke, sekarang kita analisa satu persatu ya. Satu, membantu menegakkan tubuh. Nah, ini yang sangat menyangkut sekali dengan topik yang kita bawa pada sore hari ini. Tentang bagaimana kerja terang bisa membantu fokus pada anak-anak atau pada manusia. Oke, satu, membantu menegakkan batang tubuh. Ketika kita melihat slide awal tadi, ada otot bagian depan dan ada otot bagian belakang, itu harus bekerja secara optimal, bekerja sama. Jadi antara otot depan dan otot belakang itu harus sama-sama kuat. Sama-sama mampu mempertahankan tubuh dalam posisi tegak. Fungsinya apa? Nah, kita lihat dari gambar anak ini. Oke, gambar anak ini. Di atas terang ada apa di situ? Ada kepala. Di area kepala ini banyak sekali area sensori yang berfungsi sebagai tempat menerima informasi. Ada informasi suara, auditori masuk lewat telinga. Ada informasi gambar atau instruksi dengan yang disertai dengan peraga masuk lewat mata. Ada informasi yang masuk melalui misalkan bau yang lewat. Nah, itu masuk lewat hidung. Panca indera ini bisa bekerja optimal ketika dalam posisi yang stabil, seimbang, dan posisi normalnya. Tidak terlalu ke belakang atau tidak terlalu ke depan. Nah, bisa terlalu ke depan atau bisa terlalu ke belakang, itu dipengaruhi sama otot terang tadi. Ketika anak, misalkan otot terang bagian belakangnya terlalu kuat, apa yang terjadi? Oke, kita analogikan. Saya bawa boneka di sini. Oke, ini ada otot bagian depan, ada otot bagian belakang. Bagaimana ketika anak tersebut terlalu kuat bagian belakangnya? Kita lihat belakangnya terlalu kuat. Apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi pada matanya? Oke, Tante Karisma boleh unmute sebentar. Audiens, kepada seluruh audiens, coba kita sedikit analisa. Kita sharing di sini. Oke, kemana arah mata dari boneka ini? Atas. Baik, ke atas. Oke, ke atas. Bagaimana? Nah, ketika otot terlalu kuat bagian belakang, posisi mata akan ke atas. Nah, bagaimana ketika otot batang tubuh terlalu kuat bagian depan? Ke arah mana matanya? Ke bawah. Ke bawah. Oke, ke bawah. Sedangkan kalau anak itu belajar, mengikuti aktivitas KPM, kegiatan belajar mengajar, apa yang harus anak tersebut posisikan? Posisi yang harus diterapkan sama anak itu harus bagaimana? Otomatis kan mata harus ke depan, semua panca indera yang ada di kepala disiapkan untuk menerima informasi. Proses tersebut membutuhkan kerjasama otot batang tubuh bagian depan dan belakang yang optimal supaya posisi area sensori penerima sensori tersebut dalam posisi yang normal. Sehingga proses penerimaan instruksi dari guru, informasi dari guru, dari instruktur, dari terapis itu bisa diproses dengan optimal. Nah, itu akan membantu juga untuk area fokus. Aspek apa aja yang harus
bagus dari otot tersebut supaya fokus sama kemampuan memperhatikan atau beratensi itu tetap optimal. Satu, ketika anak belajar atau orang itu melakukan sesuatu, itu pasti akan membutuhkan sebuah durasi. Sehingga ketahanan sangat diperlukan di sini supaya kemampuan dia untuk mempertahankan fokus dan kemampuan mempertahankan atensi itu bisa lebih panjang. Terus tidak lepas dari yang namanya power atau kekuatan otot supaya bisa menopang tubuh di area sensorik atau kepala itu supaya lebih kuat lagi. Jadi dua aspek antara power dan ketahanan itu harus seimbang, sama-sama kuat. Begitu mengenai bagaimana sih fokus terang berpengaruh sama fokus. Nah, saya jelaskan di fungsi terang yang nomor 1 ini. Kemudian membantu efisiensi tubuh saat bernafas. Oke. Sambil kita interaktif aja gitu ya. Coba bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman semua dalam posisi badan bungkuk ke depan. Badan bungkuk ke depan. Rasakan ketika bapak sama ibu atau teman-teman semua bernafas. Bagaimana respon tubuh ketika bernafas saat posisi bungkuk tersebut? Ya, pasti akan lebih berat. Berat. Karena saluran nafas yang harusnya itu sesuai dengan tempatnya, ketika postur kita tidak bagus atau bungkuk tadi, atau kerja otot bagian depan dari terang itu berlebihan, itu membentuk saluran nafas tidak pada tempatnya, akan lebih panjang. Sehingga ketika kita harus bernafas, akan terasa lebih berat. Ya, padahal ketika kita beraktivitas atau anak itu beraktivitas, entah itu belajar, bermain, dibutuhkan nafas apa yang cepat atau pola nafas yang benar supaya bisa mendukung performa anak tersebut dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun sebaliknya, ketika otot bagian tubuh ini juga terlalu kuat di bagian belakang, apa yang terjadi di situ? Otot nafas akan terkunci. Sehingga yang harusnya area dada itu bisa mengembang dan bisa mengempis, itu tidak akan bekerja secara optimal. Itu sudah pola. Ketika otot belakang itu terlalu kuat. Yang terjadi adalah nafas menjadi berat lagi. Dan ketika anak, hal ini akan mempengaruhi pada ketahanan anak dalam melakukan sebuah aktivitas. Karena nafasnya berat, sedangkan anak itu tuntutan tugasnya banyak, tubuhnya butuh banyak asupan oksigen, kan nggak sinkron di situ antara suplai oksigen dengan proses pengeluaran oksigen, pemrosesan oksigen kan nggak seimbang, sehingga anak akan mudah capek. Ketika capek, biasanya kalau untuk anak akan memunculkan perilakunya biasanya mudah alasan, mudah beralih dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, sedangkan aktivitas satunya itu belum selesai. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah membantu anggota gerak lain pada posisi yang benar. Jadi otot batang tubuh itu sebagai tempat menempelnya anggota gerak yang lain. Misalkan area lengan. Nih, kita lihat pada gambar atau ilustrasi berikut. Ini dengan postur yang ini bisa bilang cukup benar. Belum benar sekali ya, cukup benar karena ini masih bahunya terangkat ke atas. Nah, dia bisa melakukan aktivitas ini mengetik atau misalnya kita melakukan aktivitas sehari-hari misalnya nulis. Nah, bagaimana ketika aktivitas postur kita atau bentuk tubuh kita atau bentuk dari terang kita terlalu kuat bagian belakang? Apa yang terjadi di situ? Coba mari kita sama-sama Bapak Ibu atau teman-teman semua menulis satu kata. Hari ini aku semangat. Oke. Hari ini aku semangat, ditulis dalam sebuah kertas dengan posisi bahu Bapak Ibu teman-teman semua dalam posisi bungkuk. Apa yang terjadi saat itu? Bagaimana rasa dari Bapak, Ibu dan teman-teman ketika menulis dalam posisi bungkuk?
Apa yang Bapak, Ibu, dan teman-teman rasakan coba bisa ditulis di kolom chat. Banyak yang ngomong pegel Om Irham, susah. Tangannya Pegel. pegel, lehernya capek. Ya, 1 pegel, 2 susah, 3 tangan mudah capek. Karena teman-teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian menulis tidak dalam posisi yang benar. Ada proses perubahan titik tumpu di situ. Sehingga harusnya ketika kita menulis, ketika kita mengetik, atau aktivitas yang membutuhkan kerja dari tangan, jari-jari, itu berat badan harusnya ada di batang tubuh. Tapi ketika postur kita nggak benar, berat badan ada di area jari-jari kita. Sudah tulis, dipakai untuk nopang tubuh. Pastinya akan lebih berat. Sehingga memunculkan keluhan-keluhan tadi. Berat, mudah capek, kemudian ketika menulis kualitasnya kurang. Nah, inilah yang terjadi sama anak-anak ketika kita lihat dari kualitas tulisannya gitu. Ketika anak tulisannya bagus, enggak serta-merta dari lengannya kita lihat dulu batang tubuhnya sebagai penggantung tangannya dia itu kuat atau enggak. Ketika enggak kuat, otomatis anak tersebut pasti seperti yang Bapak, Ibu, dan teman-teman rasakan, berat badan dia ada di jari. Dia belum bisa mengendalikan di situ. Otomatis kualitas tulisannya akan tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, dengan misalkan kita dari ilustrasi gambar ya, gambar yang ada di atas, ini dengan gambar yang ada di bawah. Nah, ini menurut teman-teman posisinya dari gambar ini aja. Posisi ketika menulis itu enak yang mana? Enak atas atau enak bawah? Oke, teman-teman bisa tulis di kolom chat. 1 aja. Ketika menulis ya. Oke, ada yang menjawab? Jawabannya variasi nih Mas Irham. Ada yang jawab bawah, ada yang jawab atas, tapi kebanyakan bawah yang lebih enak. Oke, enak di posisi bawah karena posisinya lebih ke tengah. Otomatis pembebanan akan lebih seimbang. Tidak ada salah satu sisi tubuh yang dibebani secara berlebihan di situ. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas yang melibatkan menulis, menggunting, atau mengetik, itu tidak akan mudah capek. Nah, ketika yang posisi atas, ini pola yang salah apa? Terdapat posisi miring ini di gambar ini. Sehingga ketika menulis, ada salah satu sisi tubuh yang mendapat pembebanan yang berlebih di situ. Nah, analisa-analisa tadi yang menyebabkan juga ketika kita berhadapan dengan kasus anak ini kualitasnya kurang bagus nih tulisannya, atau ketika ketahanan menulis kok mudah capek ya ketika dia suruh menulis atau aktivitas yang melibatkan motorik halus. Nah, kita analisa lagi di situ. Kelemahannya atau permasalahannya ada di area lengan atau ada di area otot batang tubuh. Karena otot batang tubuh ini juga akan mempengaruhi anggota gerak yang lain. Oke, tadi kita bahas lengan. Masih di topik nomor 3. Kita bahas ketika postur atas nggak bagus, terang yang atas nggak bagus, bagaimana dengan kualitas kaki ketika mengeksekusi sebuah tugas. Misalnya anak-anak besar melakukan aktivitas tendangan aja. Sebuah tendang, masuk ke sekolah olahraga, aktivitasnya di situ adalah tendang bola. Nah, tapi dari kondisi terang atau postur terangnya dia, masih ada salah satu sisi otot yang dominan bekerja. Misalkan otot flexor, otot bagian depan. Ketika otot bagian depan itu terlalu kuat, akan membuat
tulang panggul itu juga akan terangkat ke atas bagian depannya saja. Terangkat ke atas bagian depannya saja. Sehingga hal itu akan mengunci kepala tulang paha, kepala tulang pangkal paha bagian atas itu untuk bergerak. Sedangkan aktivitasnya membutuhkan pergerakan itu. Pasti anak akan kesulitan ketika melakukan aktivitas misalkan tendangan. Karena ya tadi ada permasalahan di area terang yang berpengaruh ke kestabilan area kaki. Jadi terang ini sangat berpengaruh sekali untuk anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Next, kita lanjut ya. Fungsi terang yang selanjutnya adalah membantu keseimbangan tubuh. Nah, ketika kita bergerak, ketika kita beraktivitas yang bergerak atau beraktivitas yang statis atau diam, misalkan berjalan, itu kan bergerak, dinamis. Terus kita menulis, kita beraktivitas tapi kita diam. Tidak ada perpindahan di situ. Cuma tangan kita saja yang bergerak. Nah, di situ dibutuhkan keseimbangan. Seimbang artinya kemampuan otot bagian tubuh bagian depan, otot flexor tadi, dan otot bagian tubuh bagian belakang harus sama-sama kuat supaya bisa menjaga menjaga batang tubuh tetap dalam posisi yang proper. Sehingga tidak ada pembebanan berlebih di satu sisi. Apa yang terjadi ketika pembebanan itu berlebih pada satu sisi? Artinya keseimbangan akan tidak optimal sekali ke situ. Ketika tidak seimbang, pasti akan berpengaruh kalau misalkan anak otot bagian depan, otot bagian belakang terlalu kuat, akan mempengaruhi misalkan ketika dia membutuhkan keseimbangan, pasti dia nggak seimbang. Atau ketika dia membutuhkan respon keseimbangan di saat misalkan ada tugas dari sekolah atau ketika dia bermain di playground, ada tempat-tempat yang membutuhkan keseimbangan, misalkan seperti gambar di sini, berjalan di papan titian. Ketika salah satu otot itu bekerja berlebihan, pastikan dia nggak seimbang. Anak akan merasa susah atau tidak nyaman ketika melewati track tersebut karena dari bodinya sendiri belum optimal kerjaannya. Sehingga yang ditimbulkan adalah apa? Anak menjadi kurang percaya diri. Anak kurang percaya diri ketika mengeksplorasi lingkungan. Itu yang terjadi ketika anak-anak dengan kondisi keseimbangan tubuh hasil dari otot flexor dan extensor terang itu yang kurang kuat. Kemudian yang nomor 5 adalah membantu mengendalikan gerak. Nah, ini yang banyak sekali nih problem di anak-anak. Beberapa ada yang sharing, Om ini anak saya tuh gerakannya terlalu cepat, atau sebaliknya gerakan anak saya kok lambat sekali ya, tidak bisa mengikuti anak-anak seusianya dia, yang ada anak-anak yang ada di lingkungan dia, sehingga dia mudah tertinggal. Nah, kita lihat lagi apa permasalahan di situ. Nah, topik kita adalah terang. Kita lihat terangnya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Oke, ketika otot bagian belakang itu terlalu kuat sehingga dia akan menarik, terlalu kuat, apa yang terjadi? Seperti di poin nomor 4, keseimbangan menjadi kurang. Sehingga anak itu untuk posisi stabil akan susah. Sedangkan anak itu lagi tahap-tahapnya untuk mengeksplorasi lingkungan. Apa yang terjadi? Atau apa kompensasinya? Dia akan mempercepat pergerakannya. Yang penting aku sampai, tapi aku tidak memperhatikan kualitas gerak. Gitu. Kemudian, apa yang terjadi ketika otot kuat bagian depannya? Ketika otot terlalu kuat bagian depan, berat badan tubuh ada di depan. Ketika dia bergerak, akan menjadi berat. Sehingga ketika dia bergerak, mau bergerak aja susah, gimana mau bergerak cepat? Pasti akan menimbulkan yang namanya pergerakan menjadi lambat. Nah, itu yang namanya yang kita bahas di poin 5 ini. Bagaimana terang itu membantu mengendalikan gerak dari anak atau juga orang. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana ketika postur itu kurang baik. Nah, postur yang
Yang dimaksud dalam poin ini adalah postur otot batang tubuh. Terlebih terang tadi. Bagaimana ketika dia terlalu kuat bagian belakang nih akan membentuk postur atau bentuk tubuh yang namanya lordosis. Dia terlalu tegak. Nah, kita analisa dari gambar ini. Apa yang terjadi ketika satu permasalahan ini? Ini seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika otot bagian belakang itu terlalu kuat, dia akan menarik kepala bagian belakang. Sehingga kepala akan terlihat lebih terlalu tegak. Apa yang kita bahas ini untuk anak ya. Oke, dalam kondisi anak. Nah, apa yang terjadi sama matanya? Mata akan tertarik ke atas. Sehingga akan memicu distraksi yang cukup kuat. Sehingga ketika dibutuhkan dalam aktivitas yang membutuhkan fokus, di mana aktivitas banyak yang melihat bawah. Lawan sekali dengan kondisi ini. Aktivitas ada di bawah, karena postur begini mata ada di atas. Yang terjadi adalah anak tidak melihat tugas yang ada di bawahnya, justru malah melihat atasnya. Yang terjadi adalah distraksi. Anak tidak akan kesulitan untuk fokus sama aktivitas yang ada di depannya. Kemudian yang kedua, kompensasi dari postur atau bentuk terang yang kurang baik selanjutnya adalah kiposis. Posisi kiposis tersebut, nah posisinya seperti ini. Nah kita tadi kan fungsi terang adalah tempat melekatnya atau menempelnya anggota gerak yang lain. Nah kita lihat ketika posturnya lebih bungkuk, bahu secara otomatis dia akan tertarik ke depan. Yang terjadi adalah seperti yang kita rasakan tadi. Ketika kita mau menulis, tapi bahu tertarik ke depan, yang terjadi adalah pembebanan tidak pada tempatnya. Terjadi pembebanan berlebih pada area lengan. Sehingga ketika kita menulis akan mudah capek. Ketahanan dalam menulis tidak panjang. Pergerakan tidak optimal sehingga berpengaruh terhadap fleksibilitas atau kelenturan lengan ketika menulis. Yang terjadi adalah anak mudah capek. Tulisannya tidak sesuai sama yang kita harapkan. Yang harusnya ada batas atas sama batas bawah. Dia cenderung terabas atas, terabas bawah. Seperti itu. Kemudian skoliosis. Nah, jangan sampai kita atau anak-anak dari Bapak Ibu sekalian mengalami yang namanya skoliosis ini. Mumpung kita tahu bisa terdeteksi dini, kita bisa lakukan intervensi dini sehingga postur-postur yang tidak benar ini bisa terkoreksi. Ya, ketika skoliosis itu permasalahannya banyak sekali. Ada perubahan berat badan di situ. Badan tidak seimbang, nafas menjadi berat. Ada kerja otot yang kerjanya berlebih. Dan banyak sekali permasalahan yang ditimbul dari postur skoliosis ini. Makanya ketika kita bisa deteksi dini, kita bisa tahu kondisi profil dari terang anak Bapak tersebut tuh bagaimana sih. Jadi kan kita bisa tentukan program. Oh, kita kuatkan lemah bagian depan, kita kuatkan bagian depannya. Lemah bagian belakang, kita kuatkan belakangnya. Sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya postur-postur yang kurang baik ini. Kemudian otot itu untuk optimal atau supaya optimal ya harus dilatih. Seperti kayak otak ketika supaya bisa matematika ya kita kasih pelajaran berhitung. Seperti halnya dengan otot, ketika otot kuat ya harus kita berikan latihan dengan pergerakannya. Latihan ada apa aja sesuai dari grup otot di dalam tubuh. Yang pertama, otot flexor, extensor, dan rotator. Sebenarnya kalau rotator itu lebih ke hasil kerja sama atau pergerakan yang dihasilkan dari otot flexor dan extensor. Nah, penguatan otot flexor itu ada apa aja? Untuk anak usia di bawah 3 tahun yang belum banyak mengerti tentang instruksi seperti itu ya, bisa dengan posisi merangkak atau posisi guling. Dengan posisi merangkak, yang terjadi di sini adalah
Kalau usia anak di bawah 3 tahun kan masih susah diinstruksikan gitu ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kita untuk melatih supaya otot bagian depan dan belakang tubuh ini tetap optimal, ya kita setting aktivitasnya, aktivitas yang langsung melibatkan otot bagian depan dan belakang. Tidak bisa yang kita kuatkan satu-satu untuk anak yang usia di bawah 3 tahun. Akan kesulitan nantinya. Contohnya misalkan dengan aktivitas merangkak dan aktivitas berguling. Nah, aktivitas-aktivitas atau gerakan-gerakan ini adalah sebuah pergerakan yang tidak bisa terlepas dari pergerakan otot flexor dan extensor. Kemudian penguatan otot flexor untuk anak usia di atas 3 tahun. Ada satu yang biasa diberikan oleh untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, biasa terapis atau teman-teman itu memberikan PR tentang nanti anak ibu atau bapak tengkurap di atas bola atau benda yang posisinya lebih tinggi, kemudian badan menjuntai ke depan, tangan menopang. Kemudian disuruh untuk memasang puzzle atau memindahkan mainan yang ada di depan dia. Nah, itu fungsinya untuk menguatkan otot flexor. Karena dalam posisi tersebut, otot flexor sangat bekerja sekali supaya membentuk badan atau mempertahankan badan ini tidak jatuh. Atau tetap dalam posisi melayang. Gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah posisi akhiran dari sebuah gerakan sit up. Nah, dengan gerakan sit up cukup bisa untuk menguatkan otot bagian flexor atau otot yang berfungsi untuk membentuk menekuk badan ke arah depan. Gerakannya adalah seperti sit up. Ini adalah gerakan akhirannya. Jadi ini diawali dari gerakan tidur terlentang. Tidur terlentang, kaki menekuk sekitar 60 derajat. Jangan lupa diberikan tahanan di bawah supaya ketika badan nanti bangun dari posisi tidur, kaki ini tidak terangkat. Karena ketika terangkat, otot yang terlibat akan beda lagi. Bukan otot flexor bagian trunk. Sehingga latihan kita yang maunya kita tertuju ke situ akan kurang efektif. Jadi untuk tekniknya harus diperhatikan. Nah, ini ada juga penguatan otot flexor. Nah, namanya gerakan flexor, gerakan menekuk ke bagian depan. Nah, ketika ini adalah gerakannya menendang bola dalam posisi tidur. Bola ini dia tendang ke arah, kalau dari sini ke kanan, berarti ke kanan. Nah, nanti kakinya ini ditekuk dulu, baru tendang bolanya ke kanan. Ditekuk lagi, tendang bolanya ke kanan. Jangan lupa melibatkan kanan dan kiri, supaya sisi kanan dan sisi kiri seimbang dalam posisi yang kuat. Nah, ketika gerakan apa sih yang menguatkan dari sebuah tendang bola ketika posisi tidur? Adalah gerakan ketika dia menekuk kaki. Menekuk kaki untuk membuat ancang-ancang dia mau menendang bola. Nah, itu otot flexor sangat bekerja sekali sehingga cukup efektif untuk menguatkan otot flexor. Nah, penguatan otot ekstensor untuk anak usia di bawah 3 tahun. Seperti yang saya bilang tadi, sama aktivitasnya sama karena di anak usia di bawah 3 tahun pemberian instruksinya susah, setting yang pas untuk bagaimana kita mendapat latihan dari otot flexor dan ekstensor dari trunk anak di bawah usia 3 tahun. Dengan setting-setting tersebut lah bisa menguatkan otot bagian flexor maupun ekstensor. Kemudian untuk anak usia di atas 3 tahun, dengan posisi yang ada di gambar ini, dengan posisi anak tengkurap, dia diinstruksikan untuk pasang puzzle atau pindahkan bola. Nah, saat posisi tengkurap seperti ini, yang terjadi di postur belakangnya hampir seperti ini. Jadi, kepala terangkat, kemudian tangan mengerjakan aktivitas yang diinstruksikan oleh orang tua atau yang ada pada saat itu. Nah, posisi kepala terangkat ini, otot flex extensor lah yang bekerja di situ. Dan pasti akan melibatkan pengulangan, karena part dari puzzle atau part dari mainan atau instruksi dari orang tua itu biasanya memberikan jumlah mainan itu lebih dari 3, lebih dari 3. Dan itu akan menimbulkan pengulangan. Sehingga yang paling penting dalam kita melatih otot kan harus ada pengulangan di situ.
pengulangannya disesuaikan sama kemampuan dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini adalah gerakan lempar tangkap bola, tapi caranya adalah ketika lempar itu bola ke atas. Tapi ketika tangkap, bolanya digelindingin di bawah. Jadi ketika lempar, badan tegap ke atas. Tapi ketika yang biru ini menangkap bola, itu posisi dia bungkuk ke bawah, ke arah lutut. Nah, ketika ini diulang-ulang akan melatih otot bagian ekstensor dari terang tersebut. Nah, kemudian penguatan otot rotator. Otot rotator ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu dominan dipakai, tapi kita juga harus mempersiapkan untuk supaya otot tersebut tetap siap dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk anak di bawah usia 3 tahun bisa dengan cara misalkan dengan posisi duduk simpuh, kemudian memasangkan puzzle. Nah, posisi part dari puzzle inilah yang kita sesuaikan. Misalkan ini duduk simpuhnya miring ke kiri, ya part puzzle-nya ada di sebelah kanan. Nanti pindahin mainan dari kanan ke tengah, kanan ke tengah. Nah, part puzzle ini kan ada banyak, otomatis kita dapat pengulangan di situ. Oke, kemudian juga sebaliknya, ketika kaki ini miring ke sisi kiri, miring ke kanan, part puzzle ada di sebelah kiri. Nanti dia miring, berputar dari kiri ke tengah, dari kiri ke tengah, sama kayak yang di kanan tadi. Nah, kalau untuk penguatan otot rotator untuk anak usia di atas 3 tahun mudah, bisa dengan bermain hula hoop. Hula hoop tapi dengan teknik yang benar. Di otot batang tubuh benar-benar memutar, menjaga perputaran dari hula hoop tersebut supaya tetap stabil. Kemudian setelah itu, selain itu ada gerakan melempar bola dengan satu lengan. Nah, ini dimulai dari ancang-ancangnya dari belakang, kemudian di tengah proses ada perputaran di sini, kemudian berakhir pada posisi badan lurus ke depan. Nah, ini kalau untuk anak-anak bisa juga dengan cara lempar satu bola dengan satu lengan, misalnya lengan kanan atau lengan kiri. Kemudian berikan target di situ. Targetnya agak jauh. Nah, anak akan berusaha supaya gimana bola ini sampai ke target tersebut. Dia pasti akan membuat pergerakan rotasi atau perputaran di situ supaya dia bisa bola tersebut lebih kuat, lebih kencang sampai ke target yang ada di depan. Ya, itu tadi latihan dari otot flexor, otot extensor, dan otot rotator. Ini ada juga dengan posisi senam. Oke, ya. Cukup sekian materi sharing dari saya mengenai kerja otot terang yang berpengaruh pada fokus, dan sebenarnya yang kita bahas tadi nggak cuma ke fokus saja, lebih ke aktivitas yang kita jalani sehari-hari yang melibatkan terang.